Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang menonton video ini, pada video ini kita akan membahas tentang kekuatan hantar listrik ya, lanjutan dari video sebelumnya tentang sifat daya hantar listrik larutan. Nah, sebagaimana kalian tahu, larutan yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari itu dapat menghantarkan listrik ya, teman-teman. Kenapa? Karena larutan itu dapat membentuk ion-ion yang bermuatan sehingga muatan listrik itu dapat berpindah dari suatu daerah di larutan ke suatu daerah lain sehingga tertimbullah arus listrik ya. Nah, tapi sebagaimana kita udah pelajari sebelumnya bahwa kekuatannya itu berbeda ya. Ada yang dia kuat dalam menghantarkan listrik, ada yang lemah, ada juga yang tidak dapat menghantarkan sama sekali. Nah, yang disebut dengan non-elektrolit. Nah, elektrolit itu adalah nama umum dari senyawa yang dapat menghantarkan. Nah, jadi kalau elektrolit kuat berarti dia dapat menghantarkan dengan kuat. Elektrolit lemah itu dapat menghantarkan dengan lemah, sedangkan non-elektrolit tidak dapat sama sekali menghantarkan listrik ya. Karena apa? Nah, kita akan coba bahas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah larutan elektrolit kuat ya, teman-teman. Jadi, larutan elektrolit kuat itu adalah sebuah larutan yang dapat menghantarkan listrik secara sempurna. Ya, bisa kalian melihat di sini bahwa eh, larutan elektrolit kuat itu memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama, dia memiliki derajat disosiasi 100%. Maksudnya gimana, teman-teman? Jadi gini, misalkan kita punya suatu senyawa ion ya, berupa Ab nih, misalkan. Senyawa ionik itu berupa Ab. Kita kan bisa dia trionisasi menjadi A+ dan B- ya. Nah, kalau Ab ini dapat terionisasi sempurna menjadi A+ dan B- tanpa menyisihkan Ab, ya, tanpa menyisakan Ab, maka senyawa atau larutan Ab ini memiliki derajat disosiasi 100%. Artinya derajat pemisahannya adalah sempurna 100% ya, atau sama dengan satu, sama saja. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah kalau kita menguji dia di lampu, maka lampu itu akan menyala terang karena dia dapat menghantarkan listrik di dalam larutan itu. Nah, selanjutnya itu gelembung-gelembung di katoda-katodanya si lampu itu akan terlihat banyak. Apa sih Kak katoda itu? Jadi gini, kalian kan punya lampu misalkan seperti ini nih. Nah, lampu ini ya, bila kita sambungkan dia dengan baterai seperti ini, baterai. Nah, ini misalkan baterai nih. Ini ada kutub positif dan negatifnya, positif dan negatif. Nah, ini yang kita akan masukkan ke dalam larutan, ini juga masukkan ke dalam larutan. Artinya, di ujung-ujung ini inilah yang disebut dengan katodanya ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi, katoda itu adalah ujung-ujung yang akan kita masukkan ke dalam larutan atau bahan tes kita. Nah, nanti kita akan bahas praktikumnya di video lain ya. Nah, baru contoh-contohnya yang umum itu adalah sebuah senyawa garam ya. Garamnya biasanya garam-garam yang netral ya. Garam itu adalah suatu yang netral antara asam dan basa. Nah, contohnya ada NaCl, KBr, dan Ki, kalium iodida. Baru ada basa kuat. Nah, contohnya apa? Nah, ini akan kalian hafalkan ya. Jadi kalau untuk di pelajaran kesetimbangan ion nanti di kelas 11 itu kalian hafalkan ya. Basa kuat ada NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Baru apa lagi? Asam kuat ya. Basa kuat, asam kuat. Pokoknya yang kuat-kuat itu bisa menghantarkan listrik secara kuat juga gitu. Nah, contohnya HCl ya, ini yang umum banget. Terus di HI, terus AH2SO4. Kenapa H2SO4? Karena H2SO4 sebagaimana kita tahu aki. Nah, kenapa aki itu kita pakai H2SO4? Karena aki itu termasuk suatu elektrolit kuat, artinya dia dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau di dalam praktikumnya kita bisa melihat bahwa di sebelah kiri ini adalah eh, larutan yang elektrolit kuat, yaitu contohnya NaCl ya. NaCl ini adalah elektrolit kuat. Kenapa dia bisa menyala lampu terang? Muatannya di sini banyak ya. Kenapa di sini menyeratkan muatan banyak? Karena dia dapat terdisosiasi sempurna ya, 100%. Artinya NaCl itu sudah tidak ada lagi, tapi dia terbentuk ion-ion sehingga ion-ion ini dapat menghantarkan listrik gitu. Nah, oke, kita akan lanjut ke
slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah itu berbeda dari elektrolit kuat. Ya jelas lah ya kan. Nah, memiliki derajat disosiasi itu kurang dari 100% namun di atas nol. Jadi nol, misalkan derajat disosiasi ini kita anggap sebagai alfa ya. Biasanya dianggap sebagai alfa 100%. Nah, jadi eh misalkan kita punya senyawa AB. AB menjadi A plus dan B min. Nah, seperti ini. Maka A plus dan B min ini akan terbentuk, tapi AB ini akan tetap ada di dalam larutan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi, AB itu tidak habis seluruhnya. Beda sama yang sebelumnya, AB itu kan habis. Tapi kalau di elektrolit lemah, itu HB akan tersisa. Sehingga eh, banyaknya muatan itu tidak sebanding dengan banyaknya si senyawanya gitu. Jadi muatan yang A plus dan B min ini dia tidak sebanyak juga yang elektrolit kuat, sehingga uh, listrik yang diperjalankan atau dialirkan ke situ itu tidak sempurna ya. Jadi dia kalau kita uji lampu menyala maka dia akan redup karena arusnya itu kecil yang melewati situ ya. Karena muatan juga sedikit. Nah, selanjutnya gelembung yang terlihat itu sedikit. Ya, karena gelembung gas itu adalah hasil dari eh, nanti kalian akan pelajari kok, reduksi dan oksidasi dari si ion-ion ini di dalam katodanya. Nah, baru contoh-contohnya yang harus kalian pahami yaitu asam lemah biasanya berupa asam cuka. Ini adalah asam cuka ya, teman-teman, asam cuka. Terus ada HF juga, asam fluorida juga. Nah, terus lemah. Nah, ingat ya, kalau bahasa lemah, asam lemah kan ada kata-kata lemah nih. Maka dia termasuk elektrolit lemah. Contohnya apa? NH4OH, AgOH gitu ya. Biasanya yang termasuk bahasa lemah. Kalau di praktikum dia kan seperti ini teman-teman yang di tengah ini. Nah, jadi muatan yang di sini itu tidak banyak, ya, tidak terlalu banyak seperti yang di pertama. Dan dia kalau kita uji lampu maka dia akan redup, ya, redup. Mungkin ini adalah 5 watt, ini hasilnya ada 2 watt aja gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke non-elektrolit. Nah, non-elektrolit ini tidak sama sekali bisa menghantarkan listrik. Jadi bisa kita anggap dia memiliki derajat disosiasi 0%. Artinya kalau kita punya suatu senyawa AB, maka dia tidak bisa bereaksi atau tidak bisa melepas AB-nya. Jadi ikatannya AB itu sangat kuat gitu. Nah, uji lampu ya, kalau kita uji dengan mengaliri baterai dan lampu ke dalam situ tidak akan menyala lampunya. Karena apa? Karena rangkaiannya terputus. Jadi misalkan ini baterai nih, ini lampu, ya kan? Nah, kalau kita aliri dia ke dalam suatu larutan seperti ini dan dia termasuk non elektrolit, arusnya ini tidak akan bisa sampai ke katoda lainnya, tidak dapat ke kabel lainnya ini. Sedangkan kalau tadi, karena dia termasuk zat yang bisa menghantarkan, maka larutan itu bisa menjadi pengganti kabel. Nah, seperti itu ya. Gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, tidak ada gelembung. Nah, jadi karena dia memiliki sifat tidak bisa mengantarkan listrik dan juga muatan itu tidak terdisosiasi, otomatis tidak terjadi juga reaksi redoks di katodanya sehingga tidak ada gelembung gas yang terbentuk ya. Gelembung gas ini adalah gas H2 ya. Biasanya adalah gas H2, tapi tidak ada untuk di non elektrolit. Nah, selanjutnya apa contoh-contohnya teman-teman? Contohnya adalah zat-zat kovalen atau senyawa-senyawa yang termasuk kovalen. Nah, kovalen non polar biasanya. Ya, kalau yang di elektrolit lemah ini adalah kovalen polar biasanya ya. Yang elektrolit lemah, kalau ini adalah ikatan ionik biasanya. Nah, seperti itu. Contoh-contohnya apa? Urea, bensin, gula ya. Maka kita tidak bisa melihat adanya arus listrik pada saat kita menggunakan larutan gula. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalian harus hafalin contoh-contohnya dan ciri-cirinya yang tadi kita belajari bersama ya. Karena semua ini itu penting banget kalian untuk tahu dan
memahami untuk bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, di video selanjutnya kita akan coba praktikum ya, teman-teman. Untuk praktikum biar kalian lebih memahami lagi tentang zat-zat yang termasuk elektrolit kuat, lemah ataupun non elektrolit. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.